Shalom, saudara yang kasih. Ada sukacita pagi hari ini? Amin, dalam Tuhan ada sukacita yang berlimpah-limpah. Saudara, khotbah saya hari ini judulnya aneh, saudara. Judulnya Si Tolol yang Suci. Apa, saudara? Si Tolol yang Suci. Saudara, beberapa minggu yang lalu, saya dengan istri diundang oleh Pastor Park, yaitu ketua dari Sinode Gereja Presbyterian di Korea Selatan untuk berkunjung ke negaranya. Saya sempat berkhotbah 2 kali, saudara. Hari Minggu saya berkhotbah di kota Daegu, kota terbesar nomor 3 di Korea Selatan. Dan hari Rabunya saya berkhotbah di sebuah gereja lain di kota Seoul, ibu kota Korea Selatan. Lalu di sela-sela itu, saya dengan istri diajak oleh Pastor Park untuk pergi ke daerah pegunungan Korea Selatan. Karena istri saya kepengen lihat salju. Ya, belum pernah lihat salju, saudara. Sebetulnya waktu itu suhu di kota Seoul itu sudah minus 9 derajat Celcius, saudara. Jadi kalau kita ngomong ini keluar asap sudah dari mulut kita. Tapi di kota Seoul dan kota-kota besar lain salju sudah tidak ada karena ini menjelang musim panas, saudara. Tapi salju masih ada di daerah pegunungan Korea Selatan. Mari kita sedikit lihat gambarnya. Ya, ini Romeo and Juliet, saudara. Sedang di pegunungan Korea Selatan. Ya, next. Nah, ini Pastor Park yang mengundang kami dengan istri, ya itu Ibu Oh, misionaris, ya kedinginan saudara, salju semua. Next. Nah, ini kami di sebuah tempat yang tadinya ada pesta salju saudara, tapi saljunya mulai meleleh. Ya jadi itu bangunan bentuk-bentuk itu mulai hancur saudara ya saljunya, tapi ya masih seperti itu saudara. Next. Nah, ini Romeo and Juliet di depan tembok besar Cina saudara. Dari salju. Ya, next. Nah, ini Juliet sedang sembunyi di lubang salju. Ya, seneng dia. Saudara, sebelum kami pulang ke Indonesia, yaitu hari Jumat, hari Kamisnya kami diundang untuk meninjau sebuah gereja yang besar di kota Seoul. Saudara, gereja itu namanya Gereja Onori. Ya. Sebelum kami meninjau ruangan-ruangan dalam gedung gereja, kami diajak dulu lihat video sejarah dari gereja itu. Ternyata gereja besar itu dimulai dari kelompok kecil artis-artis Korea Selatan, saudara. Dan kemudian itu berkembang menjadi gereja yang besar dengan banyak cabang ranting di Korea Selatan maupun di luar negeri. Dan juga dengan puluhan ribu jemaat. Jadi itu lebih besar, jauh lebih besar dari gereja kita, saudara. Nah, saudara, yang juga menarik perhatian saya, setiap tahun gembala senior dari gereja itu selalu mengeluarkan sebuah tema, ya seperti Pak Niko, saudara. Tahun 2017, tahun mujizat penuaian. Nah, di gereja itu juga tiap tahun dikeluarkan tema. Coba ditayangkan salah satu tema. Nah, ini saudara, ya tema mereka Turn Back to God and Life. Kembalilah pada Tuhan dan hiduplah. Nah, salah satu tema yang lain yang juga sangat menarik hati saya adalah The Holy Fools. The Holy Fools, orang-orang bodoh yang suci. The Holy Fools, orang-orang tolol yang suci. Ini judul ini kelihatannya aneh, saudara, tapi sangat alkitabiah. Hari ini saya akan bicara 3 hal tentang orang-orang tolol yang suci itu. Mari kita langsung lihat bagian yang pertama. Di dalam 1 Korintus pasal 1. Surat Rasul Paulus pada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 1, ayat 18 sampai 21. Judul perikopnya, Hikmat Allah dan Hikmat Manusia. Mari kita baca bersama-sama saudara dengan suara yang keras. 1 Korintus pasal 1, ayat 18 sampai 21. 1, 2, 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan ini adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Katakan, amin.
Saudara yang kekasih, di dalam dunia ini, ada dua macam hikmat yang saling bertolak belakang, saling bertentangan. Yaitu hikmat Allah dan hikmat manusia. Bagi manusia, hikmat Allah itu suatu kebodohan. Seperti dikatakan di dalam ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Bagi orang dunia yang akan binasa. Hikmat Allah yang terutama dinyatakan dengan pemberitaan tentang salib Kristus. Bahwa Allah telah mengutus putranya yang tunggal Yesus untuk mati disalib untuk menebus dosa saudara dan saya. Itu adalah suatu kebodohan bagi orang yang memakai hikmat dunia, bagi orang yang akan binasa. Itu suatu ketololan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah saudara, di satu sisi, bagi orang yang memakai hikmat dunia, hikmat Allah, terutama pemberitaan tentang salib, itu adalah suatu ketololan. Tetapi sebaliknya bagi Allah, hikmat dunia adalah suatu ketololan. Itu dinyatakan dalam ayat 20 bagian B. Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Bagi Allah, orang yang menggunakan hikmat dunia ini, itu adalah orang yang bodoh. Tapi bagi orang dunia, orang yang memakai hikmat Allah adalah orang yang bodoh. Bertolak belakang, saudara. Tetapi, sekalipun kita dianggap orang bodoh bagi orang dunia, ayat 21b berkata, tetapi Allah berkenan untuk menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Saya mau tanya saudara, siapa orang-orang bodoh di sini? Orang bodoh di hadapan Allah, di hadapan manusia, tapi cerdik di hadapan Allah. Siapa orang bodoh di sini? Katakan, saya orang tolol, tapi suci. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jangan sungkan saudara mengaku orang tolol. Sekalipun saudara S1, S2, S3, STLR, nggak apa-apa saudara. Ya di hadapan manusia kalau kita ikutin perintah Allah, itu kita orang tolol. Saudara. Banyak sekali contohnya, saya berikan 3 saja saudara. Yesus berfirman, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah, seperti seorang anak kecil, dia tidak akan masuk ke dalamnya. Saudara, bagi orang dunia ini suatu ketololan. Maaf saudara, bagi orang dunia anak kecil itu lambang keluguan. Ya, sangat sederhana pikirannya ya, nggak nyampe gitu. Tapi Yesus berkata, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, dia tidak akan masuk ke dalamnya. Anak kecil itu mudah percaya saudara. Kalau orang tuanya ngomong apa, gurunya ngomong apa, dia pegang teguh saudara. Sebaliknya orang dewasa ya, itu wah, kalau dikasih tahu firman Allah, dia pertimbangkan dengan segala macam cara. Ya, analisa, wah ini nggak masuk akal nih, mestinya begini, mestinya begitu. Saudara, kalau saudara tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, engkau tidak akan masuk ke dalamnya. Anak kecil itu polos. Anak kecil itu tidak sombong, tidak memegahkan diri. Kalau anak betul masih kecil, saudara. Dan anak kecil tidak merancang kejahatan. Rasul Paulus berfirman, menuliskan, jadilah seperti anak-anak di dalam kejahatan. Di dalam apa? Kejahatan. Tapi seperti orang dewasa dalam pemikiran. Jadi jangan kekanak-kanaan, saudara ya. Begitu-begitu ini kekanak-kanaan, jadi itu memang orang tolol bener, saudara. Ini kita tidak kekanak-kanaan. Tapi dalam hal kejahatan, kita seperti anak kecil. Orang dewasa, ya itu pikirannya sudah merancang macam-macam, saudara. Kejahatan macam-macam itu seperti itu. Yesus sekali lagi berfirman, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, dia tidak akan masuk ke dalamnya. Yang mengerti katakan amin. Yesus juga berfirman, setiap orang yang mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Bagi orang dunia ini suatu ketololan. Mereka bilang hidup di dunia ini cuma satu kali. Nikmati dong, nikmati. Ngapain kita harus menyangkal diri, memikul salib? Kalau ada kesempatan, sikat bleh. Ya, lakukan saja. Nikmati hidup ini, puaskan hidup ini. Hidup ini kan cuma sekali. Itu cara berpikir orang dunia, saudara. Tapi mereka tidak berpikir bahwa ada kekekalan yang akan selama-lamanya. Dan itu nasib mereka dalam kekekalan ditentukan oleh hidup mereka, cara hidup mereka. Sementara mereka masih hidup dalam dunia ini.
Bagi orang dunia, hikmat Allah adalah kebodohan. Tapi bagi Allah, hikmat manusia adalah kebodohan. Contoh, saya berikan contoh satu lagi. Yesus berfirman, siapa yang menampar pipi kananmu, berikan pipi kiri. Orang dunia bilang, kok tolol bener ya? Tolol, lol. Kalau ada orang nampar pipi kanan kita, balas dengan jotos. Kalau perlu ditambah dengan tendangan, kungfu. Ya, kalau perlu ditambah dengan diinjak-injak. Tadi kan menginjak-injak iblis kan. Saudara, orang dunia bilang tolol. Kalau disakiti, kita harus balas menyakiti. Harus lebih keras lagi, supaya hati ini puas. Tapi bagi Allah itu suatu kebodohan. Jadi sekali lagi saudara, dengar baik-baik. Di dalam dunia ini ada dua macam hikmat. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Dan keduanya saling bertentangan. Kalau saudara dan saya mengikuti hikmat Allah, kita akan dianggap orang tolol oleh orang yang ikuti hikmat dunia. Tapi orang yang berjalan dalam hikmat dunia oleh Allah dipandang sebagai orang bodoh, orang tolol. Saudara, kita akan masuk ke bagian yang kedua. Kenapa sih hikmat manusia itu bertentangan dengan hikmat Allah? Apa yang menjadi pusat dari hikmat manusia itu? Mari kita baca Injil Lukas pasal 12. Lukas pasal 12. Ayat 15 sampai ayat 21. Judul perikopnya orang kaya yang bodoh. Lukas 12 ayat 15 sampai 21. Sudah dapat, saudara? Mari kita baca bersama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan ku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah dan minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Tuhan kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga nyawamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Katakan, amin. Jadi boleh enggak kaya di dalam dunia ini, boleh enggak? Boleh, tapi harus kaya di dalam Tuhan. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Saudara boleh kaya, tapi harus kaya di dalam, juga harus kaya di dalam Tuhan. Pastikan kau punya harta banyak di surga. Yang mau katakan amin. Saudara, dari perumpamaan ini, kita tahu apa yang menjadi fokus, menjadi pusat dari hikmat manusia. Hikmat manusia itu berfokus kepada diri sendiri, pada kepentingan diri sendiri, dan tentang hal-hal yang kelihatan. Saya ulangi, hikmat dunia, hikmat manusia ini berfokus pada dirinya sendiri, pada kepentingan dirinya sendiri. Semuanya aku, untuk aku dulu, aku. Dan tentang hal-hal yang kelihatan, hal-hal yang fana, hal-hal yang kasat mata, seperti kekayaan, pangkat, kedudukan, kenikmatan hidup, dan sebagainya. Itu yang menjadi pusat, fokus dari hikmat manusia, hikmat duniawi. Saudara yang kekasih, manusia yang berpikir secara duniawi, mereka akan mati-matian mengejar segala sesuatu untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk memperkaya dirinya sendiri, untuk mencapai kedudukan, dan seterusnya, dengan segala macam cara. Dan mereka melupakan Tuhan. Saudara, banyak orang Kristen tidak menyadari. Secara fisik mereka beribadah di gereja,
Ya, secara fisik mereka setia, datang ke gereja setiap hari Minggu dan seterusnya. Ya. Tetapi tanpa mereka sadari, mereka itu sebenarnya punya hikmat dunia, berpikir secara dunia. Fokus mereka adalah diri sendiri dan hal-hal yang kelihatan. Ya, kekayaan, kehormatan, pangkat, kedudukan, kenikmatan-kenikmatan hidup. Saudara, Tuhan berfirman, kalau engkau tidak dingin atau tidak panas, engkau suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara pastikan, engkau jadi orang Kristen dingin sekali, udahlah ikut dunia, atau engkau panas sekali, menyala-nyala untuk Tuhan. Kau harus pilih salah satu, saudara. Kalau engkau di tengah-tengah, ya ke gereja, tapi korupsi ya korupsi, ya nyuri, ya berbuat jahat juga berbuat jahat, enggak apa-apa. Ya, jangan main-main, saudara. Pasti Tuhan akan muntahkan kita dari mulutnya. Tapi jangan sampai terjadi. Saya percaya di tempat ini, semua anak-anak Tuhan di sini, hamba-hamba Tuhan adalah orang yang menyala-nyala untuk Tuhan, yang panas untuk Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, dalam perumpamaan tadi, orang kaya itu hasil tanahnya berlimpah-limpah. Sehingga dia memperbesar lumbung-lumbungnya supaya bisa menampung hasil tanah yang berlimpah-limpah itu. Lalu ia berkata pada jiwanya, hai jiwaku, ada padamu banyak harta, bertimbun-timbun untuk bertahun-tahun lamanya. Karena itu, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi Tuhan berkata, hai engkau orang yang bodoh, pada malam ini juga nyawamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau siapkan itu, untuk siapakah itu nanti? Saudara, orang yang memakai hikmat dunia, itu berpikir bahwa seolah-olah mereka akan hidup selama-lamanya di dunia. Ya, mereka mengumpulkan segala macam, ya wah bersenang-senang, tidak menghiraukan Tuhan. Mereka lupa, saudara, setiap manusia, dengar baik-baik saudara, setiap manusia, setiap saat bisa meninggal dunia. Benar atau benar? Oh iya benar. Saudara yang masih muda berpikir, saya kan masih muda, kuat, ya, tidak ada penyakit dalam tubuh saya. Wah, saya masih hidup 100 tahun lagi. Itu bohong, saudara. Ini anak saya Billy, ya. Temennya itu masih muda, saudara, umur 20 tahunan. Ya. Meninggalnya sudah tahu, jatuh dari tempat tidur. Jadi waktu tidur, jatuh dari tempat tidur, mungkin lehernya patah atau gimana nggak tahu. Ini sekarang dikubur di situ, saudara. Di pemakaman JLCC. Anak 20 tahun, kuat, segar, ya mungkin badannya tegap, matinya hanya jatuh dari tempat tidur. Saudara, karena itu Tuhan bilang, orang yang seperti itu, yang mengejar kekayaan, mengejar pangkat, kedudukan, dan lain-lain, melupakan Tuhan, itu orang tolol, orang bodoh di mata Allah. Apa yang mereka kumpulkan setiap saat, itu akan mereka tinggalkan ketika mereka meninggal dunia. Saudara, kalau kita mati, ada 1 sen pun dibawa enggak? Kalau saudara punya puluhan kilogram emas, 1 gram aja dibawa enggak? Enggak, semuanya ditinggal. Karena itu Tuhan berkata, kamu orang bodoh, orang tolol. Saudara, di mata orang kaya itu, dia adalah orang pinter. Di mata teman-temannya, orang kaya ini orang pinter. Oh ya, banyak manusia kan kagum kepada orang kaya. Orang yang berpangkat tinggi, wah dikagumi, dihormati orang. Yes, di mata dirinya sendiri dan di mata teman-temannya, orang kaya ini orang hebat, orang pinter, orang yang brilian, bisa mengumpulkan harta yang begitu banyak. Tetapi di mata Allah, dia hanya orang bodoh, orang tolol. Karena semua yang dia kumpulkan, satu saat pasti akan dia tinggalkan. Saudara, orang dunia, kata firman Tuhan, itu juga lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak Allah. Pada suatu hari Yesus memberikan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dia bilang ada seorang kaya, punya seorang bendahara yang menghambur-hamburkan hartanya, harta si tuan. Jadi tuan itu memutuskan bendahara ini akan dipecat, tapi sebelum dipecat, dia harus mempertanggungjawabkan
pekerjaannya. Nah, si bendahara ini mulai berpikir, mencangkul jadi petani aku tidak bisa, mengemis aku malu. Jadi apa yang harus kulakukan? Lalu dia mendapat satu akal. Dia panggil orang-orang yang berhutang kepada si tuan. Orang pertama datang. Dia berkata, berapa utangmu pada tuanku? 100 tempayan minyak. Oke? Ini surat utangmu, 100 tempayan minyak aku kembalikan. Buat surat utang yang baru. 50 tempayan minyak. Surat orang yang lama dirobek. Dia panggil orang yang kedua, yang punya utang sama tuannya. Berapa utangmu pada tuanku? 100 pikul gandum. Ini surat utangmu, aku kembalikan. Buat surat utang yang baru, 80 pikul. Karena dia berpikir, kalau dia dipecat, orang-orang yang dia sudah tanam budi, akan membalas budi, akan menerima dia jadi pegawainya. Ketika tuan itu mengetahui perbuatan si bendahara yang tidak jujur itu, dia memuji kecerdikan bendahara itu. Dan dia berkata, karena orang-orang dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak Allah. Saudara, kalau kita, bukan karena kita tolol, saudara, ya, tidak berpendidikan, bukan gitu. Tapi kalau kita mau melakukan sesuatu, kita selalu pikir, apakah itu tidak melanggar firman Tuhan? Apakah itu tidak menyakiti hati Allah? Apakah yang kita lakukan itu berkenan pada Allah? Itu membuat langkah kita jauh sekali berbeda dengan langkah orang dunia yang menghalalkan semua cara. Saudara, puluhan tahun yang lalu, saya masuk ke sebuah perusahaan, diajak oleh teman saya. Ya, teman saya masuk duluan, dan kemudian dia ngajak saya untuk masuk juga di perusahaan itu. Teman saya ini sama dengan saya, seorang insinyur sipil, saudara. Ya. Dan umurnya juga sama dengan saya. Ya. Kita kelahiran tahun 1953. Masuknya kami hampir bersamaan, kami juga sama-sama insinyur sipil, ya umur kami juga sama. Tetapi, karir saya tidak semulus karir teman saya, saudara. Teman saya itu dalam waktu singkat, karirnya melejit. Sedangkan karir saya biasa-biasa saja. Biasa saja. Ya. Karena saya terhambat sudah dalam karir. Ketika pada suatu hari, bos saya menyuruh saya melakukan suatu tugas yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang berdosa. Saya tolak, saudara. Dan itu membuat saya hampir dipecat. Tapi saya tidak jadi dipecat, karena saya tidak korupsi, tidak nyuri, tidak melakukan yang jahat, saudara. Cuma saya menolak perintah yang bertentangan firman Tuhan. Jadi pangkat saya tidak naik-naik, stuck, saudara. Waktu itu saya direktur teknik, bertahun-tahun saya tetap direktur teknik. Baru 1 tahun sebelum saya mengundurkan diri untuk menjadi gembala sepenuh waktu di gereja ini, baru saya diangkat menjadi direktur penuh memegang satu anak perusahaan. Tapi teman saya berbeda, saudara. Karirnya melejit dengan cepat. Dalam waktu singkat dia sudah memegang beberapa anak perusahaan, menjadi direktur beberapa anak perusahaan. Dia kaya raya. Saudara, waktu saya hanya mengendari mobil milik perusahaan, mobil yang sederhana, ya. Bangsa Avanza begitu, saudara. Teman saya sudah naik mobil sedan yang mewah, saudara. Ya, wah, mengagumkan. Ya. Kelihatannya luar biasa. Bahkan dia punya pabrik dan sebagainya. Tetapi sayang, saudara, saya dengar kabar bahwa dia bisa melejit seperti itu karena melakukan hal-hal yang jahat. Bahkan yang bersifat kriminal. Ya, kalau ketahuan polisi, pasti akan ditangkap, saudara. Ya, tapi dia lakukan, dia tidak peduli, saudara. Itu sebabnya dia bisa melicit dengan luar biasa. Saya diperintah untuk melakukan tugas yang bertentangan firman Tuhan aja saya tolak. Kalau dia bahkan melakukan hal yang kriminal. Ya, bukan lagi bertentangan firman Tuhan, yang kriminal. Yang membuat dia bisa ditangkap, saudara, tapi tidak ketahuan. Ya. Nah, akhirnya saya keluar dari perusahaan itu untuk jadi pendeta sepenuh waktu di gereja ini. Sekian tahun kemudian, saya ketemu dengan dia di sebuah pesta pernikahan. Ya, saya bersama istri, bertemu dengan teman saya itu di pesta pernikahan. Waktu itu dia cerita sama saya, Pak Yongki, sekarang saya sudah punya hotel di Pulau Bintan.
Saudara, kalau orang punya hotel, pasti orang kaya raya. Ya kalau cuma punya losmen ya mungkin biasa lah. Ini punya hotel di Pulau Bintan. Itu untuk turisme, saudara. Itu pasti orang yang kaya raya. Tapi setelah bertemu dengan teman saya itu, istri saya ngomong, sayang. Ya istri saya kalau manggil saya, say. Ya. Say, lihat, muka ye sama mukanya dia kok lain ya. Maksudnya istri saya bukan dia, ya dia memang lebih tampan dari saya, saudara. Kalau enggak istri saya gak mau sama saya. Tapi bukan soal ganteng atau tidak ganteng. Saudara. Istri saya bilang, muka ye itu kelihatannya berseri-seri, cerah. Tapi mukanya dia, kelihatannya seperti menanggung beban yang berat gitu. Kelihatannya sedih gitu. Padahal dia kaya raya, saya ini cuma biasa-biasa saja. Dan yang paling menyedihkan, beberapa tahun yang lalu, saya menerima kabar bahwa teman saya itu, yang lahirnya sama dengan saya tahunnya, itu sudah meninggal dunia. Saya sih berharap bahwa sebelum meninggal, dia sempat bertobat lagi, saudara. Tapi saya tidak yakin. Kenapa saya tidak yakin? Karena teman saya ini, orang Kristen yang aktif di gereja. Maaf saudara, ya, ini saya tidak sebut nama, tapi saya berharap dia selamat saudara. Sempat bertobat. Ya. Tapi itu saya ragukan saudara, karena dia itu sepanjang hidupnya orang Kristen yang sungguh-sungguh menurut ukuran dunia. Ya. Ke gereja, bahkan dia itu pemimpin salah satu organisasi Kristen yang terkenal. Ya. Saudara bisa bayangkan, kalau saya sebut namanya organisasi itu saudara pasti tahu. Salah satu pemimpin organisasi Kristen yang terkenal, aktif di gereja, tetapi dia melakukan cara-cara dunia. Saudara, sekali lagi, apa yang kau cari di dunia ini? Berapa besar pun kekayaanmu, berapa tinggi pun pangkatmu, suatu saat pasti akan kau tinggalkan. Tidak ada satu sen pun uang, tidak ada satu gram pun emas, tidak ada pangkat kita yang terendah pun bisa kita bawa ke surga. Semua pasti kita tinggal di dunia ini. Hikmat manusia berpusat pada diri sendiri, pada kepentingan diri sendiri. Dan tentang hal-hal yang kelihatan, yang pasti akan kita tinggalkan satu ketika kelak. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu tentang pusat dari hikmat Allah. Apa yang menjadi fokus, menjadi pusat dari hikmat Allah? Mari kita baca 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4. Ayat 18. 2 Korintus pasal 4, boleh dari ayat 17 saja, 17-18. Sudah dapat kita baca bersama? 1, 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Saudara, apa fokus dari orang yang penuh dengan hikmat Allah? Fokusnya adalah tentang hal-hal yang tidak kelihatan, hal-hal yang kekal. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Orang yang penuh dengan hikmat Allah akan berfokus pada hal-hal yang tidak kelihatan, hal-hal yang kekal. Berfokus kepada Allah sendiri. Itu sebabnya Paulus yang menuliskan firman Tuhan ini berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara, padahal penderitaan Paulus itu luar biasa. Paulus tadinya adalah seorang Farisi, seorang anggota Sanhedrin, mahkamah agama Yahudi. Orang yang punya kedudukan tinggi, biasanya kaya saudara, orang yang dihormati oleh orang-orang Yahudi. Tetapi dia rela kehilangan semuanya itu. Bahkan dia rela disiksa, dianiaya, dirajam dengan batu. Waktu memberitakan Injil, karam kapal, dicambuki, kelaparan dan sebagainya. Penderitaannya luar biasa kalau saudara baca di Alkitab.
Tetapi dia berkata penderitaan itu ringan. Karena mengerjakan bagi dia kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada segala penderitaan yang dialami oleh Paulus. Saudara, mana yang kau pilih? Kau pilih hikmat dunia, bersenang-senang sekarang, menikmati kehidupan dosa, kehidupan yang berfoya-foya sekarang, tapi kelak dalam kekekalan kau akan menderita selama-lamanya. Atau sekarang kau ikut perintah Yesus, perintah Tuhan. Engkau rela menyangkal diri memikul salib setiap hari. Melakukan kehendak Tuhan yang seringkali bertentangan dengan kehendak kita, kehendak manusia. Tetapi kalau kau lakukan, itu akan mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi, jauh melebihi segala penderitaan kita di dunia ini. Yang mengerti katakan, amin. Orang dunia bilang, bro kan, tolol bener lu ya. Ngapain lu mikirin yang belum jelas, tentang surga dan neraka. Itu kan gak kelihatan. Bro, ngapain lu begitu goblok? Maaf ya, kata-kata yang mesti agak kasar. Supaya nyantol. Bro, lu kok goblok bener sih? Mikirin yang belum kelihatan. Surga neraka, mana buktinya? Yang pasti-pasti aja bro. Di dunia ini kalau ada kesempatan, sikat bleh. Ada kesempatan, nikmati sepuas-puasnya. Semua yang ada di dunia ini. Ngapain sih bro? Lu begitu tolol, begitu bodoh. Tapi bagi Allah, orang yang berjalan menurut hikmat Allah adalah orang-orang yang cerdik. Dan karena mereka mengikuti perintah Allah, mereka menjadi orang-orang yang suci. Orang-orang tolol yang suci. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, proses itu menentukan kualitas. Makin lama prosesnya, makin sulit prosesnya, kualitas produk yang dihasilkan itu makin besar. Orang dunia ini yang berpikir dengan hikmat dunia tidak mau proses, saudara. Maunya instan. Cepat, langsung jadi. Itu sebabnya restoran cepat saji laku di mana-mana. Ya. Itu sebabnya orang mau cari kekayaan, melakukan segala cara supaya cepat jadi kaya. Itu sebabnya orang yang kepingin punya ijazah, kuliah di perguruan tinggi abal-abal. Hanya bersekolah beberapa waktu, berapa minggu aja sekolah keluar ijazah. Ya. STH, MTH, dan lain-lain. Kalau ada di sini bertobat. Saudara, tapi itu tidak punya kualitas. Yang instan itu tidak ada kualitas. Saudara, pohon sengon itu bertumbuh dengan sangat cepat. Dalam tempo beberapa tahun saja, itu sudah bisa dipanen kayunya. Tapi kualitas kayunya sangat jelek, saudara. Kayu ringan, kayu murahan. Beda dengan kayu jati. Pohon jati itu berpuluh-puluh tahun harus ditanam, saudara. Baru bisa dipanen hasilnya. Tapi kayu jati berkualitas nomor 1. Kayu sengon berkualitas kelas 0. Gak ada artinya. Saudara, demikian juga dengan kita. Orang-orang yang hidupnya memakai hikmat dunia. Mereka tidak mau menolak penderitaan. Mereka menolak proses Allah. Mereka tidak mau diproses, kalau salah dipukul oleh Allah, dihajar Allah, mereka tidak mau. Mereka maunya yang nyaman-nyaman saja. Kristen boleh Kristen, tapi yang nyaman dong bro. Ngapain kita susah-susah, ngapain kita menderita, yang enak-enak saja. Saudara, orang yang tidak mau diproses Tuhan, tidak mungkin jadi orang Kristen yang berkualitas. Tapi orang yang mau diproses Tuhan, ketika berdosa dihajar Tuhan, sampai kapok-kapok. Berjalan tiap hari menurut perintah Allah. Ketika mau melakukan sesuatu, tanya dulu sama Alkitab, itu sesuai enggak dengan perintah Tuhan? Menyenangkan hati Tuhan atau menyakiti hati Tuhan? Mereka tidak berani berjalan sendirian. Mereka diproses hari demi hari, menjadi makin lama, makin kudus, dan makin kudus, dan makin kudus. Dan hidup mereka menyenangkan hati Tuhan. Dan berakhir
di dalam kerajaan surga. Menikmati kebahagiaan yang kekal, mulia selama-lamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kalau saya ngomong gini, mungkin ada yang berkata, Pak, kalau gitu ngapain dong Pak kita kerja, ngapain kita sekolah, ngapain kita bersusah payah di dunia ini. Santai aja dong Pak. Saudara-saudara, saya dan saudara masih hidup di dunia belum? Bukan. Masih. Kita harus bekerja. Paulus berkata, orang yang tidak mau bekerja, ada kerjaan tapi tidak mau, jangan makan. Ya. Pernah saudara, ada seorang pendeta khotbah begitu, besoknya seorang ibu datang pada pendeta itu dan berkata, Pak, suami saya nggak mau makan Pak. Lo kenapa? Lo kemarin Bapak kan bilang, orang yang nggak mau bekerja jangan makan. Saya bilang, suami ibu punya kerjaan enggak? Enggak punya Pak, dia cari-cari kerjaan tapi belum dapat. Tapi sekarang karena Bapak ngomong gitu, dia enggak mau makan lagi. Pendeta itu ngomong, loh ibu salah. Orang yang tidak mau bekerja, artinya ada kerjaan tapi tidak mau, jangan makan. Saudara, kita harus bekerja. Ketika kita hidup di dunia, bersekolah, lakukan. Ya karena kita perlu makan, minum, pakaian, memberi pendidikan pada anak kita, perlu tempat tinggal dan sebagainya, lakukan. Tetapi Yesus berkata, jangan khawatir akan apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu di surga tahu bahwa engkau memerlukan semuanya itu. Allah Bapa tahu enggak kalau kita perlu makan, minum, pakaian, tempat tinggal, tahu enggak? Sangat tahu. Tetapi kata Yesus, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang lain yang kau butuhkan di dalam hidup ini, Tuhan tambahkan pada kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya akan tutup dengan ini. Saya pernah ngomong pada teman saya seorang kaya, Pak, saya itu enggak ngerti Pak, caranya berpikir orang-orang dunia. Mereka mencari kekayaan dengan segala macam cara. Nyuri, korupsi, segala macam dilakukan. Padahal kan mereka tahu Pak, kata saya, bahwa mereka kan pasti mati Pak. Kalau Yesus belum datang, mereka semua orang pasti mati. Kenapa Pak mereka melakukan segala macam cara seperti itu? Tapi teman saya bilang, ya Pak Yongki, kalau semua orang berpikir seperti Bapak, dunia ini aman Pak, nggak ada kejahatan. Saudara, sebentar lagi kita akan lihat video singkat tentang seutas tali putih yang sangat panjang, yang tidak terhingga panjangnya, yang menggambarkan kehidupan kita dalam kekekalan. Tali putih itu berujung merah yang sangat pendek, yang menggambarkan hidup kita di dunia ini yang sangat pendek. Banyak orang melakukan segala sesuatu untuk menikmati kehidupan yang sangat pendek ini dan melupakan kekekalan yang pasti akan kita jalani sesudah hidup ini. Saudara, apa yang kita lakukan dalam hidup ini menentukan nasib kita di dalam kekekalan. Video ini pernah saya putar di sini, tapi kita lihat lagi saudara, karena ini sangat cocok dengan khotbah saya hari ini tentang orang-orang tolol yang suci. Mari kita putar. Imagine this rope, okay, pretend this rope just goes on forever. Now imagine that this rope is a timeline of your existence. You just exist forever. You see this red part? This would represent your time on earth. You've got a few short years here on earth, and then you've got all of eternity somewhere else. And what blows me away is some of you, all you think about is this red part. It's all you think about. You're consumed with this. You go, oh man, I can't wait till here. You know, I'm going to work hard. I'm going to save so I can really enjoy this part right here. And you're consumed with that. And you're thinking, oh man, I'm going to get to travel. Am I going to eat well? Am I going to do this during this part? I'm like, are you kidding me? What about this? What about all this stuff? It's just, it's crazy to me because the Bible teaches that what I do during this little red part determines how I'm going to exist for millions and millions and millions of years forever. And so why would I spend this little red part trying to make myself as comfortable as possible, enjoying myself as much as I can? Paul says, look, I'm going to live my life for this mission. I'm going to spend my life, invest my life for this moment when I cross that finish line.
See, I'm going to forget about all the stuff I could enjoy, and I'm not going to look around. I'm going to be like a runner, just looking at that moment when I face God, because when I face Him, then I don't get this chance over again. We get one chance at this life on earth, and it can end at any second for any of us. We've got one chance at this, and then comes eternity. There's people look at some of my decisions and go, oh, you're so stupid because that's going to really affect this. I go, no, you're stupid because it's going to affect all of this. Man, I'm serious. I look at the way people live and I go, wow, that is so crazy. You are so crazy. You're going to do that right now, just to enjoy right now, not even knowing if you have tomorrow, and you think that's smart and that I'm dumb? Waktu ini singkat, tetapi kekekalan itu selama-lamanya. Pastikan, selama kita hidup di dalam dunia ini, apalagi waktu sudah sangat singkat sebentar lagi Yesus datang, pastikan kita hidup dengan benar di hadapan Allah. Menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan hidup menurut perintah-perintahnya. Maka kita akan selamat. Waktu Yesus datang, kita akan rapture, berjumpa dia di awan-awan, masuk surga dan menikmati kebahagiaan. Berapa lama? Selama-lamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.